ada 4 poin doang Bu. Yang pertama itu sejarah tentang masjidnya yang Ibu ketahui aja gitu. Kira ada sejarah singkatnya nggak gitu? Ya. Singkat aja gitu. Saya tuh jadi grogi ya. Wah, gitu. Ngobrol aja deh, Ya, saya ngobrol ngobrol. aja. Soalnya kalau kayak gini saya suka nervous, nggak beda sama diri sendiri, insecure sendiri. Tapi kalau ngobrol-ngobrol, oke lah ngobrol. Ya udah silakan. Iya, kita mau dengerin cerita Ibu yang Ibu tahu tentang sejarah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini adalah masjid yang kedua yang dibangun oleh Syekh Hidayatullah. Sebenarnya masjid yang pertama yang dibangun oleh Syekh Hidayatullah pada saat ke Banten itu adalah Masjid Kacinan Tinggi. Nah, yang dimana Masjid Kacinan Tinggi itu masjid yang dibangun di dekat pemukiman orang-orang Cina dan juga dekat Vihara. Nah, adanya di kampung Dermayon di sana. Ya. Nah, kemudian karena sekiranya ibadah terganggu, aktivitas sholat terganggu, karena kan ibadah orang Cina dengan Islam itu beda ya. Kalau Islam kita lebih mengutamakan kekhusyuan, kalau orang Cina kan agak ramai ya. Nah, akhirnya merasa terganggu, akhirnya dipindah sana, masjidnya di sini. Gitu. Jadi ini ada dipindahkan. Jadi membuat lagi masjid baru lah, bilang seperti itu. Nah, di sana yang tersisa bangunannya hanya tinggal pengimamannya saja untuk yang masjid yang pertama. Dari sana yang tersisa tinggal pengimamannya saja. Nah, kemudian barulah dibangun kembali masjid yang di sini. Nah, masjid ini pun dibangunnya tidak jauh dari pembangunan keraton Surosoan ya, sekitar tahun 1526 ya, tidak jauh juga dari pembangunan keraton Surosoan. Nah, untuk pembangunan masjid ini sendiri, untuk arsitekturnya itu masih menggunakan arsitek dari Cina. Namanya itu Cek Bajut. Nah, tapi untuk arsitekturnya itu bukan walaupun yang membangun orang Cina, tetapi untuk bagian bangunan-bangunannya arsitekturnya itu masih mengadopsi dari bangunan masjid-masjid di Demak. Masih di Jawa, daerah Jawa masih tetap. Tapi untuk ciri khas Cina pun tetap ada gitu. Bisa kita lihat dari hiasan bagian puncak masjid. Nah, kemudian juga ada ciri khasnya lagi yang satu itu dari hiasan bagian puncak menara. Itu kita bisa lihat itu adalah ciri khas dari bangunan-bangunan Cina sebelumnya. Kemudian untuk dari bentuknya, dari bentuk hiasan atap ya, atapnya, kemudian ada beberapa hiasan ornamen-ornamennya itu mengadopsi dari Demak gitu. Itu cerita awalnya Bu. Kita lanjut ke poin selanjutnya aja Bu. Boleh. Kalau dari masjid ini ciri khas yang paling menonjol itu apa Bu? Kalau ciri khas dari masjidnya kita itu yang paling menonjol dari bentuk pintu Bagian mana? pintu masuk. Oh, Nah, kalau kita boleh lihat bentuk pintu masuk untuk menuju ke masjid itu kan setengah lingkaran dan dia lebih kecil, lebih pendek. Kalau untuk ukuran kita sekarang mungkin enggak ya, lepas banget mungkin. Tapi kalau untuk ukuran orang dulu itu mungkin harus nunduk terlebih dahulu karena memang memiliki filosofi seperti itu. Jadi setiap orang sebelum kita sujud, kita bersyukur sama Allah, kita tunduk terlebih dahulu kepada sang Allah. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian juga dari bentuk puncak masjidnya tadi, terus dari atapnya, atap yang tumpang 5. Itu kan atapnya bagian tumpang 5. Oh, itu kan jadi untuk tumpangnya itu maksudnya beratap 5 susun. Nah, itu juga kan memiliki filosofi juga, gitu kan? Itu memiliki filosofi rukun Islam. Oh, gitu. Nah, kemudian sebenarnya untuk pintu gerbang, untuk pintu masuknya pun dia juga sama memiliki filosofi karena dia juga 6. Itu benar. Terus kemudian ada salah satu pintu yang ukurannya lebih besar dan jendela juga itu hanya satu, itu hanya besar untuk menandakan bahwasanya Allah itu hanya satu. Gitu. Seperti itu. Kemudian di situ juga ada bentuk bagian bentuk tiang. Kan kalau kita lihat tiangnya ya, tiang-tiangnya
di bagian tiang itu bawahnya itu dia berbentuk labu, bagian empaknya itu dia berbentuk labu. Itu menandakan bahwasanya masjid itu dingin seperti labu. Karena labu itu kan dingin ya, gitu kan. Terus bisa dimanfaatkan untuk apa aja. Terus kemudian bentuk tiangnya dia persegi 8. Untuk tiang itu persegi 8. Untuk segi 8 itu untuk menandakan bahwasanya untuk membedakan dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam itu kehidupan manusia itu dibagi dalam 3 bagian. Dalam setiap satu bagiannya 8 jam. 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk beristirahat, kemudian 8 jam untuk beribadah. Jadi maksudnya seperti itu. Itu bagian-bagian. Kemudian uniknya lagi masjid kita memiliki menara. Nah, bagian menaranya kan. Nah, menaranya ini karena memang dulu kan tidak ada pengeras suara juga. Jadi fungsinya menara ini untuk mendengarkan azan. Dan untuk menaranya sendiri itu mengalami 2 kali pembangunan. Ini yang baru berarti. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Tapi yang kedua pada masa tetap sih sebenarnya masih pada masa Kesultanan Banten. Yang pertama kali dibangun itu dia masih bentuk seperti menara yang ada di Demak atau di Kudus, bentuknya persegi. Nah, dan itu tingginya hanya 12 meter saja. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Haji mulai dibangun kembali karena memang pada saat itu Banten sudah mulai singgah, VOC atau Belanda sudah mulai singgah di Banten, sehingga Belanda atau VOC ini memanfaatkan menara ini untuk dijadikan mercusuar juga. Makanya dibuat tinggi untuk pengawasan. Jadi dari tingginya 12 menjadi 24, gitu kan? Jadi buat tinggi. Dan lebih diperkokoh lagi dengan dari tadinya bentuknya persegi 4 dibuat jadi persegi 8 mengikuti bentuk-bentuk tiang-tiang yang ada di masjid gitu. Jadi kita tidak mengurangi filosofi yang ada seperti itu. Banyak juga ciri khasnya Bu ya. Iya, sebenarnya kan karena kan kita kalau boleh dibilang banyak masjid-masjid yang memang mereka memiliki menara tapi memiliki fungsi yang beda. Iya. Ya, kadang ada untuk biasa aja gitu kan, hanya untuk sekedar ornamen. Ciri khasnya kan karena memang di Banten ini kalau untuk bentuk arsitekturnya itu kita memiliki ciri khas itu karena kita ada tiga budaya. Ada Cina, ada Jawa, ada Hindu. Hindu juga tetap ada. Dari bentuk hiasan ornamen di bagian menara itu kita bisa lihat. Ciri khasnya di situ jadi ada tiga unsur bagus sama aja juga dengan 3 unsur itu yang ada di keraton Kayu itu juga sama. Itu dibangun terus tapi tetap masih mengandung gitu ya Bu ya. Ini udah berapa kali baru dibangun nggak Bu masjidnya? Kalau untuk masjid tidak pernah dibangun. Oh belum. Dari dulu sampai sekarang itu masih seperti itu. Tapi untuk direnov sedikit nggak ada juga Bu? Kecuali untuk perenovan seperti lantai. Oh, lantai. Nah, kalau lantai baru ada perubahan. Dulu lantainya masih menggunakan tekel, ya yang terbuat dari tanah liat yang berwarna merah. Nah, kalau sekarang kan untuk di lingkungan masjid itu sudah dirubah, jadi bukan tekel tapi marmer. Jadi untuk lantai. Tapi kalau untuk bentuk bangunan, kemudian bagian kayu itu masih belum ada. Berapa puluh tahun? Iya, Itu itu belum tahun kan? belum ada perubahan. Tapi kalau untuk bagian segi lantai sudah ada perubahan. Kemudian kalau genteng mungkin ya ada ya, karena memang kan kalau ada yang bocor pasti ada yang diganti dan sebagainya gitu. Bu, Makasih banget ya Bu ya udah ngejawab semua pertanyaan kita, udah kayak ngejawab semua yang pengen kita ketahui nanti untuk di video. Udah semua itu Bu. sebenarnya tadi udah terpikir beberapa pertanyaan tapi udah ibu jawab semua Udah semua langsung jawab. gitu.